Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi pada video pembelajaran matematika kali ini tentang distribusi peluang binomial. Ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang variabel acak. Oke, selamat berjumpa kembali di channel YouTube kami, Ariza Channel, dengan moto belajar dan berbagi. Nanti diharapkan like, komen, dan subscribe-nya, serta apabila dianggap ini bermanfaat, maka silakan share seluas-luasnya video pembelajaran ini. Oke, kita mulai dari kompetensi dasar, yaitu menjelaskan dan menentukan distribusi peluang binomial berkaitan dengan fungsi peluang binomial. Kemudian menyelesaikan masalah berkaitan dengan distribusi peluang binomial, suatu percobaan acak, dan penarikan kesimpulan. Oke, dimulai dari pendahuluan. Percobaan acak dengan hanya dua hasil yang mungkin itu disebut dengan percobaan Bernoulli. Bernoulli adalah seorang ahli matematika berkebangsaan Swiss dengan nama lengkap James Bernoulli yang hidup pada tahun 1654 sampai dengan 1705. Beliau merupakan penemu percobaan Bernoulli yang sampai saat ini digunakan dan dipelajari. Suatu eksperimen yang terdiri atas percobaan Bernoulli yang diulang sebanyak n kali dengan pengembalian disebut eksperimen binomial. Variabel acak binomial adalah variabel acak X yang menampilkan banyak sukses dalam n percobaan bebas yang merupakan suatu variabel acak diskrit yang bisa bernilai 0, 1, 2, 3, 4, sampai n. Distribusi peluangnya disebut sebagai peluang binomial atau distribusi binomial. Baiklah, kita masuk kepada syarat dan ciri-ciri distribusi binomial. Pada umumnya, suatu percobaan atau eksperimen dapat dikatakan percobaan binomial atau eksperimen binomial jika memenuhi beberapa syarat berikut. 1. Setiap percobaan memiliki dua macam kejadian saling meniadakan atau mutually eksklusif. 2. Setiap percobaan hasilnya dapat dibedakan, yaitu berhasil atau gagal. 3. Peluang berhasil dinyatakan dengan huruf P, sedangkan peluang gagal dinyatakan dengan huruf Q, di mana P ditambah Q sama dengan 1, atau Q sama dengan 1 dikurang P. Dan syarat keempat adalah masing-masing percobaan merupakan peristiwa yang bersifat bebas, yaitu peristiwa yang satu tidak dapat mempengaruhi peristiwa yang lain. Nah, itu adalah syarat dari distribusi binomial. Sebagai contoh, pada percobaan pelemparan sebuah dadu, jika kejadian muncul mata dadu 5 adalah sukses, maka kejadian tidak muncul mata dadu 5 adalah gagal. Maka dapat dibuat mutasinya adalah P peluang sukses sama dengan P kecil sama dengan 1/6. Dari mana 1/6? Karena pada dadu ada 6 sisi, yaitu merupakan ruang sampelnya, sedangkan mata dadu 5 hanya 1 pada sebuah dadu, maka 5 adalah titik sampelnya. Jadi peluangnya adalah titik sampel dibagi ruang sampel, yaitu 1 dibagi 6. Karena dadu 5 ada hanya 1, kemudian untuk semua dadu
memiliki 6 sisi atau 6 muka. Maka peluang gagalnya adalah Q sama dengan 1 dikurang 1/6 sama dengan 5/6. Nah, bagi siswa-siswaku, untuk yang ini silahkan kalian tuliskan di kolom komentar nama dan kelas seperti biasa, yaitu ambil satu contoh yang merupakan kejadian yang sukses dan kejadian yang gagal. Ya, jadi angka yang digunakan sederhana saja. Bisa kalian gunakan misalnya muncul mata dadu. Kemudian kita bisa menggunakan koin, ya. Jadi uang logam atau koin yang memiliki dua sisi, ya. Jadi silahkan ditulis di kolom komentar nama, kelas, kemudian contoh yang mirip dengan contoh yang dibahas ini. Jika ada pertanyaan masalah ini, silahkan diajukan. Kita lanjutkan. Ciri-ciri eksperimen binomial. Kalau tadi syarat, ya, syarat distribusi binomial. Sekarang ciri-ciri eksperimen binomial adalah sebagai berikut. 1. B. Berasal dari kata binomial. B berarti 2, sedangkan nomial atau nomial berarti kondisi. Jadi binomial dapat diartikan sebagai suatu kejadian dengan dua kondisi. Kondisi pertama disebut sukses, kondisi kedua disebut gagal. Kedua, ya, ciri yang kedua, peluang satu peristiwa adalah tetap atau sama untuk setiap percobaan. Artinya peluang kejadian muncul mata dadu 5 selalu sama untuk percobaan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, yaitu 1/6. Begitu juga peluang kejadian tidak muncul mata dadu 5 atau selain 5. Misalnya 1, 2, 3, 4, dan 6. Selalu sama untuk setiap percobaan, yaitu 5/6. 3. Percobaannya bersifat independen. Artinya peristiwa dari suatu percobaan tidak mempengaruhi atau dipengaruhi peristiwa dalam percobaan lainnya. Atau masing-masing percobaan bebas satu sama lainnya. Ciri keempat adalah jumlah atau banyaknya percobaan yang merupakan komponen percobaan binomial sudah ditentukan atau tertentu. Baiklah, kita masuk kepada contoh untuk lebih memahami lagi. Contoh soal 1. Pada eksperimen jual beli ikan cupang hias dengan pembeli sebanyak 6 orang. Karena adanya faktor peternak ikan tersebut sudah sangat banyak, sehingga harga ikan cupang tersebut menurun, sehingga peluang terjualnya ikan cupang meningkat menjadi 0,7. Misal ditentukan peluang terjualnya ikan cupang sebanyak 5 kali dari 6 kali percobaan jual beli ikan cupang tersebut. Apakah eksperimen tersebut termasuk eksperimen binomial? Berikan alasannya, yaitu dengan uraian ciri-ciri. Oke, kita selesaikan atau kita jawab. Sesuai ciri-ciri dari eksperimen binomial, yaitu yang pertama atau yang satu, hasil percobaan hanya dua kemungkinan, yaitu terjual atau tidak terjual. Jadi kejadian ikan cupang terjual atau T, kita simbolkan terjual atau T, dianggap sukses. Maka kejadian ikan cupang tidak terjual, kita simbolkan dengan T, T2, 2 buah T, dianggap gagal. Kemudian ciri yang kedua, P atau peluang terjual sama dengan P sama dengan 0,7. Maka P tidak terjual sama dengan Q sama dengan 1 dikurang 0,7 sama dengan 0,3.
Nilai P sama untuk percobaan 1, 2, 3, 4, 5 dan percobaan 6. Ciri yang ketiga, peristiwa percobaan pembeli pertama tidak mempengaruhi peristiwa pada percobaan untuk pembeli kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Begitu juga sebaliknya. Ciri yang keempat, percobaan jual beli ikan cupang dilakukan sebanyak 5 kali terhadap 6 orang pembeli. Jadi dapat disimpulkan bahwa eksperimen jual beli ikan cupang di atas termasuk eksperimen binomial ya. Kita lanjutkan kepada rumus distribusi peluang binomial. Kalau sudah bicara rumus, mulai apa yang kita pikirkan, wah, merasa kesulitan. Padahal kalau kita simak pembahasan berikut ini, maka akan menjadi mudah. Lihat kembali contoh soal 1. Ya, kita lihat dulu contoh soal 1. Ya, ini contoh soal 1 tadi. Jika ingin mencari peluang terjualnya ikan cupang sebanyak 5 kali dari 6 kali percobaan jual beli ikan cupang, maka ada 6 cara kemungkinan memperoleh 5 kali kejadian ikan cupang terjual. Atau T disimbol. Ya, jadi dibuat simbol T besar yang dinyatakan sebagai berikut. Nah, kemungkinan pertama, ya, ini kemungkinannya, ya, yaitu terjual yang kedua, terjual yang ketiga, terjual yang kelima, dan tidak terjual. Ada yang keenam. Kemungkinan lagi yang berikutnya, pada posisi ini juga pada mungkin saja di yang kelima tidak terjual. Ya. Jadi 5 kali terjual, ya, 5 kali terjual, 1 kali tidak terjual. Jadi polanya seperti ini bisa. Apakah boleh tidak terjual di awal? Boleh, sama, ya, sama saja. Nah, dari tabel ini, karena tiap kejadian ada saling bebas, peluang kejadian bersama seperti ini ditentukan dengan peluang irisan. Ya, peluang terjual pertama, irisan yang kedua, terjual ketiga, terus sampai irisan tidak terjual. Angka 6. Jadi diperoleh dari ini susunannya, kemungkinan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, untuk kemungkinan 2 juga sama. Akan diperoleh 5 kali terjual, kemungkinan sekali tidak terjual. Hanya tempatnya atau posisi tidak terjualnya yang berpindah-pindah. Kalau kita teruskan untuk kemungkinan 1, kemungkinan 2 sampai kemungkinan 6, maka kita peroleh 0,7 terjual kali pangkat 5 dikali 0,3 tidak terjualnya pangkat 1. Jadi 1 hanya tidak terjual dan 5 yang terjual, kemungkinan terjual. Jadi pangkat 5 kali. Jadi peluang kejadian terjual ikan cupang 5 kali dari 6 orang pembeli adalah peluang X sama dengan 5. X sama 5 ini artinya 5 kali terjual. Dan N sama 6 adalah banyaknya pembeli. Itu berarti banyak susunan cara berbeda kejadian ikan cupang terjual sebanyak 5 kali dari 6 pembeli. Dikali peluang muncul 5 kali kejadian ikan cupang terjual untuk satu kemungkinan. Maka dapat dituliskan adalah PX sama 5 kali terjual pada 6 orang pembeli adalah 6 dikali atau 6 kali dari 0,7 pangkat 5 dikali 0,3 pangkat
1. Ini disebut dengan persamaan pertama. Karena ada hubungannya untuk berikutnya. Kita lanjutkan ke banyak cara menyusun kejadian terjual ikan cupang dengan X adalah kejadian terjual ikan cupang sebanyak N kali. Percobaan ulang dapat ditulis. Jadi N kombinasi X. Jadi menggunakan rumus kombinasi, yaitu N faktorial dibagi X faktorial dikali N dikurang X faktorial. Ini sudah kalian pelajari sebelumnya di peluang kombinasi, permutasi, dan kombinasi ya. Jadi berapa unsur yang tersedia akan diambil berapa unsur, atau pengambilan sekian unsur atau X unsur dari N unsur yang tersedia. Banyak cara menyusun kejadian terjual ikan cupang dengan 5 adalah kejadian terjual ikan cupang sebanyak 6 kali percobaan ulang dapat ditulis. Jadi 6 kombinasi 5. 6 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 6 dikurang 5 faktorial sama dengan 6 faktorial dibagi 5 faktorial, 6 kurang 5 faktorial adalah 1 faktorial. 6 faktorial kita uraikan jadi 6 kali 5 faktorial. Kenapa sampai 5 faktorial? Karena penyebutnya 5 faktorial. Kita tinggal sama-sama dibagi ya. Enggak tinggal 6. Jadi persamaan 1 yang nilai 6 tadi dapat dituliskan dalam bentuk ini. Jadi tadi 6 ini. 6 ini berarti bentuk rumus kombinasi ya. P adalah terjual, Q adalah tidak terjual. Maka membentuk persamaan kedua. Nah, dari sini secara umum kita dapat menentukan atau menemukan rumus untuk mencari peluang kejadian pada bentuk peluang X sukses dari N percobaan. Ya. Jadi peluang binomialnya bisa kita rumus peluang binomial bisa kita temukan dari sini atau dapat kita cari, yaitu peluang XN atau X di sini adalah sukses ya dari berapa kali percobaan, yaitu N sama dengan kombinasi. Jadi kombinasi ini bisa juga ditulis dalam bentuk seperti ini atau bentuk seperti ini sama. Jadi hanya bentuk penulisan saja ya. Seperti yang dibahas pada pembahasan tentang permutasi dan kombinasi, khusus pada rumus kombinasi. Jadi penulisan bisa seperti ini atau penulisannya atau notasinya bisa seperti ini. Jadi jangan dijadikan masalah pada notasi. Yang penting kalian bisa memahami banyak cara atau beberapa cara dalam penulisan notasi kombinasi maupun permutasi ya. Keterangannya adalah P adalah peluang binomial, X adalah banyak kejadian sukses, N adalah banyaknya percobaan, C adalah simbol kombinasi, di mana P kecil adalah peluang kejadian sukses dan Q adalah peluang kejadian tidak sukses. Ini belum ini ya. Jadi Q itu adalah tidak sukses. Baiklah, kita lanjut lagi ke contoh soal 2 ya. Jadi penerapan rumus tadi. Pada eksperimen jual beli kembang hias dengan pembeli sebanyak 5 orang. Karena adanya faktor pandemi COVID-19, banyak para ibu bekerja dari rumah, sehingga penjualan kembang hias meningkat. Peluang terjualnya kembang hias menjadi 0,8. Berapakah peluang terjualnya kembang hias sebanyak 3 kali dari 5 kali percobaan jual beli kembang hias tersebut? Jadi dari sini kita sudah bisa menentukan yang merupakan X besarnya adalah berapa. Ini 5. Suksesnya adalah 3 ya. Kemudian P-nya adalah 0,8, berarti Q-nya adalah 0,2 ya. Nah, dengan menggunakan rumus yang kita pahami sebelumnya, maka tinggal
Tinggal kita eksekusikan masing-masing. 5 kombinasi 3, dimana 5 adalah N-nya dan X adalah 3. Kemudian terjual atau sukses 0,8 pangkat 3 dikali 0,2 pangkat 5 dikurang 3. Jadi P pangkat X dikali Q pangkat N dikurang X. Jadi kalau kita perhatikan pangkatnya ini kalau dijumlahkan dia sesuai dengan banyaknya N ya. Jadi kalau umpamanya dirubah suksesnya misalnya 5, N-nya adalah 6, maka dia berjumlah 3 sukses ya, berarti 3 lagi tidak sukses untuk pangkatnya ya. Nah, terus kita hitung 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 5 kurang 3 faktorial, hasilnya adalah 10. 0,8 pangkat 3 0,512, 0 pangkat 2 pangkat 2 0,2 pangkat 2 adalah 0,04. 0,512 dikali 0,04 yaitu 0,02048 dikali 10 menjadi 0,2048. Jadi peluang terjualnya kembang hias sebanyak 3 kali dari 5 kali percobaan jual beli adalah sebesar 0,2048 ya. Nah, itulah sekilas tentang peluang distribusi atau distribusi binomial ya. Nah, untuk memperdalam lagi silakan kalian mengerjakan soal-soal uji kompetensi. Ada 10 soal ya. Mulai dari bentuk-bentuk yang sederhana kemudian sampai kepada bentuk yang lebih meningkat pada bentuk soal distribusi binomial ya. Ini soal 1 sampai 6, kemudian ini adalah soal 7 sampai 10. Silakan dikerjakan. Jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan atau ingin ditanyakan, boleh menghubungi langsung, atau kalau terhambat pada posisi jarak jauh, mungkin artinya online karena terhambat karena pakai data dan sebagainya, kalian bisa datang ke sekolah karena bisa kita bahas secara tatap muka, tapi tetap menjaga ketat dan disiplin protokol kesehatan ya. Nah, itu soal untuk dikerjakan, boleh didiskusikan, dan kalau belum paham silakan ditanyakan. Demikianlah, sampai jumpa kembali pada video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya ingatkan, silakan kalau berkenan like dan komennya di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe karena akan mendapatkan informasi-informasi terbaru pada video-video pembelajaran dan video-video yang bersifat informasi lainnya. Dan silahkan share seluas-luasnya. Semoga menjadi manfaat bagi orang lain dan berguna bagi kita semua. Akhir kata, apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali pada video-video pembelajaran lainnya. Sampai jumpa.